Perkenalkan, nama saya Zahra Angelika Chelsea Ramadanti dengan NIM 25011111035. Di sini saya akan membahas tentang ideologi Pancasila di era milenial. Sumber ini saya dapat di Humas Selasa 4 Januari 2022. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum. Di atas sumber hukum negara, Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat, pemerintah, dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagai aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi dan hidup bermewah-mewahan, serta mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Mereka hanyalah oknum yang mengatasnamakan Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini dirangkum dalam konsep Pancasila. Berikut beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dalam masyarakat kita. Yang pertama ada silaturahmi, yang kedua ada gotong royong, yang ketiga ada adat istiadat, yang keempat ada beragama, yang kelima ada musyawarah, dan keenam ada saling menghargai dan beradab. Pancasila menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah mempunyai semboyan yang sakti dan kuat seperti Pancasila. Kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting antara lain. Yang pertama ada pemberontakan G30S PKI. Pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para jenderal, maka tujuan utama PKI adalah merubah dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dengan dasar negara komunis. Ternyata upaya tersebut gagal dan Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia yang tak tergantikan oleh paham apapun. Kemajemukan dapat bersatu. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, etnis, kelompok, dan budaya. Seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kemudian jenis etnis seperti Sunda, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Minang, dan etnis lain sebagainya. Perbedaan itu tidak bisa disatukan dengan apapun, kecuali dengan Pancasila, sehingga menjadi sumber ideologi Pancasila yang penting. Dalam kehidupan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan dan detailnya sudah dijelaskan lebih lengkap. Tinggal ke penerapannya saja dalam sehari-hari. Dasar negara Pancasila sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai di dalamnya. Penerapan Pancasila harus dilakukan oleh Pancasila, harus dilakukan oleh setiap pribadi bangsa Indonesia, karena ini menjadi landasan dan pijakan bagi negara dan bangsa Indonesia. Dalam penerapan Pancasila, dalam keseharian hidup tidaklah susah, karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal orang Indonesia sejak dulu. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini, antara lain: 1. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. 2. Mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. 3. Menjaga toleransi antara umat beragama. 4. Menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. 5. Musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata. 6. Partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, pastinya tidak sulit untuk mempraktekkan nilai, fungsi, dan kaidah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena semua yang terkandung dalam Pancasila selaras dengan agama Islam. Islam memberikan kebebasan kepada para penduduknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan.
Pancasila tidak lahir begitu saja, ada orang yang merumuskannya. Lahirnya Pancasila bermula dari para pemimpin Indonesia yang berkumpul tanggal 1 Juni 1945. Dalam merumuskan dasar negara, beberapa tokoh Indonesia mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai dasar negara Indonesia, antara lain Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, sehingga hari lahirnya Pancasila selalu diperingati pada tanggal 1 Juni. Adapun yang menjadi kedudukan Pancasila antara lain: 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Falsafah hidup bangsa dan negara. 3. Pedoman tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Dasar negara dan bangsa Indonesia. 5. Ideologi negara dan bangsa Indonesia. 6. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Penyelewengan Pancasila lainnya dari era Orde Lama adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1955 dan diangkatnya Insinyur Soekarno jadi presiden seumur hidup. Pada masa Orde Baru juga terjadi penyelewengan ideologi Pancasila berupa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang sangat terbatas. Kemudian dilanjutkan pada era reformasi sekarang ini yang marak peredaran miras, narkoba, vandalisme, pertikaian antara suku, anarkisme, dan kebejatan moral, dan konflik di tengah masyarakat. Untuk saat sekarang ini, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus benar-benar diterapkan sepenuhnya. Tidak boleh ada lagi korupsi, nepotisme, mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok, dan lain-lain. Membumikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus kita laksanakan dengan benar. Hal ini sesuai cita-cita Bapak pendiri bangsa. Nilai Pancasila yang luhur akan mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kepada kesejahteraan lahir dan batin.